Siapkah kalian berpetualang hari ini? Like dan subscribe ya. Gempa bumi besar Apu. Ini adalah kisah sang raksasa Bei Asura, seorang asura sebangsa jin yang senang bernyanyi. Kata Apu memulai ceritanya. Tida dan Pia pun mendekat untuk mendengarkan cerita Apu. Bei Asura suka bernyanyi, tapi kawan-kawannya sesama asura tidak suka suaranya. Lanjut Apu. Jadi mereka mengusirnya ke puncak gunung, di mana tak ada yang bisa mendengarkan ia bernyanyi. Apu memanjat ke atas ranjang besar Tida. Berpura-pura ranjang itu adalah gunung yang tinggi. Dengan meniru suara Asura yang menyeramkan, Apu yang berperan sebagai Bei Asura mulai bernyanyi. Bei Asura mulai pemanasan suara. Rei. Ia lanjut bernyanyi lebih keras. Sinar matahari mulai meredup dalam cemas. Gro! Ia berteriak lebih keras lagi. Bei Asura merasa senang sekarang. Jadi, ia memutuskan untuk melakukan sedikit tarian. Dadim dimda. Bei Asura melanjutkan, menghentakkan kakinya dan berputar menari. Merasa semakin senang, ia pun lanjut bernyanyi. Gunung yang selama ini tertidur dengan damai terbangun ketakutan. Nyanyian dan tarian sang asura membuat gunung gemetar. Kabung, batu-batu berjatuhan. Dudom, batu-batu mengguncang bumi. Tahukah kalian apa yang terjadi ketika batu-batu berjatuhan? Tanya Apu kepada penontonnya. Dida menggelengkan kepalanya, tersenyum jahil. Akan kuberitahu apa yang terjadi, lanjut Apu. Bumi berguncang. Saat gunung berguncang, segalanya mulai bergoyang. Bahkan Bei Asura, sang raksasa besar, terombang-ambing dari sana kemari. Bumi bergoyang ke arah sini, kata Apu, berguling di lantai. Lalu bergoyang ke arah sebaliknya. Apu berguling lagi. Kemudian, tiba-tiba tanah benar-benar bergoyang. Ranjang bergetar layaknya gunung dalam kisah Bei Asura. Apu, berhentilah menyanyi, jerit Pia. Kamu membuat gunung ketakutan. Bukan karena aku, kata Apu. Seluruh kamar bergoyang. Dida, Apu, dan Pia pun terdiam. Bahkan Bolu, anjing mereka, tidak menggonggong. Kemudian ada guncangan yang lebih besar lagi. Lantainya bergetar.
teriak Apu. Ini semua salah Bei Asura, jerit Pia. Bukan, kata Dida dengan tenang. Ini adalah gempa bumi. Tidak ada waktu untuk berlari keluar. Ayo cepat, berlindung ke bawah ranjang, kata Dida. Mereka pun duduk di bawah ranjang Dida yang tinggi dan berpegangan pada kaki ranjang. Tapi bumi terus berguncang. Gedebuk. Boneka-boneka di lemari bergoyang dan jatuh. Biur, biur. Air di kendi mulai bertumpahan. Wah! Teriak Apu saat ia merasakan lantainya bergetar. Au! Lolong Bolu. Perut Apu terasa seakan-akan ada Bei Asura yang menari-nari di dalamnya. Akhirnya, guncangan berhenti. Dida menunggu selama 2 menit untuk memastikan apakah gempa akan terjadi lagi. Tapi, kini tanah sudah benar-benar diam. Gempa sudah berhenti. Mereka semua pun merangkak keluar dari bawah ranjang. Kita bisa keluar sekarang, kata Dida. Bukankah kita tadi seharusnya langsung pergi keluar? Tanya Apu. Hanya kalau kita berada di dekat pintu keluar, jelas Dida. Jika kita berada di lantai atas dari bangunan bertingkat yang kuat, kita harus berlindung ke bawah ranjang atau meja yang kokoh dan berpegangan erat agar ranjang atau meja tersebut tidak terlepas dari kita. Jika tidak ada apapun yang bisa dipegang, berlindunglah ke sudut ruangan dan menjauhlah dari jendela, pintu, dan apapun yang bisa terjatuh seperti bohlam lampu dan kipas angin. Apu, Dida, Pia, dan Bolu keluar dari rumah mereka. Beberapa pot bunga terjatuh dan pecah. Ada retakan yang muncul di dinding luar rumah mereka. Orang-orang berdiri di jalan, berbicara satu sama lain. Apakah sudah aman untuk kembali ke dalam? Apu memungut tanaman yang terjatuh. Lalu ia meletakkan tangannya di atas tanah. Bei Asura akan menyanyi lebih lembut lain kali, janjinya kepada bumi. Apakah Bei Asura benar-benar membuat bumi berguncang dengan nyanyiannya? Tidak. Gempa bumi telah terjadi sejak bumi terbentuk, bahkan ketika bumi masih menjadi planet yang sangat muda. Lapisan atas bumi yang bisa dilihat manusia disebut kerak bumi. Di bawahnya ada lapisan lain yang disebut mantel bumi. Kemudian di dalamnya lagi ada lapisan dalam dan luar dari inti bumi. Kerak bumi terdiri atas lempengan tektonik yang bergerak sangat lambat dan saling bergesekan. Hal ini menimbulkan gelombang energi yang membuat bumi berguncang. Dan itulah apa yang terjadi saat gempa bumi.
Gempa bumi dapat diukur dengan skala Richter. Ada gempa kecil, gempa sedang, dan gempa besar. Alat yang digunakan untuk mengukur gempa bumi disebut seismograf. Di bagian manakah gempa dapat terjadi di dunia? Lempeng tektonik berada di bawah permukaan di seluruh bumi dan telah dipetakan oleh para ilmuwan. Tempat-tempat yang sering mengalami gempa bumi disebut zona seismik tinggi. Beberapa tempat di belahan dunia yang pernah mengalami gempa dahsyat adalah Jepang, Indonesia, Italia, Turki, Chili, Alaska, dan California di Amerika Serikat. Apa yang harus dilakukan ketika gempa bumi terjadi? Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jika kamu berada di dalam ruangan dan di gedung bertingkat atau bangunan yang kuat, tiaraplah dan berlindung di bawah tempat tidur atau meja yang kokoh, kemudian berpeganganlah. Menjauhlah dari benda-benda yang mungkin terlepas dari dinding dan jatuh ke arahmu. Jangan mendekati pintu kecuali pintu tersebut sangatlah kuat. Ketiga, jika kamu ada di dekat pintu keluar atau sedang berada di dalam gedung tua yang tidak stabil, keluarlah dengan cepat dan tenang. Keempat, jika kamu ada di luar ruangan ketika gempa bumi, carilah tempat terbuka yang jauh dari bangunan, lampu jalan, dan tembok, dan tetaplah di sana. Kelima, jika kamu berada di lereng bukit yang curam, menjauhlah dari sisi bukit untuk berjaga-jaga jika terjadi longsor dan bebatuan yang berjatuhan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.